Bribtu FN akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membakar suaminya sendiri yang juga polisi hingga tewas. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus tersebut, sudah bersama saya koresponden CNN Indonesia Miftah Farid. Selamat siang Miftah. Miftah, bagaimana perkembangan kasus ini mengingat pihak Polda Jawa Timur sendiri memberikan kesempatan bagi Bribtu FN untuk berkumpul bersama tiga anak yang balita dan sempat menjadi kontroversi mengingat sepertinya ada tebang pilih dalam penanganan kasus ini. Bagaimana Anda bisa melihat dan mengelaborasi perkembangan kasus ini? Silakan dengan laporan langsung Anda. Berjalan, yaitu aspek hukumnya, tapi juga Polda Jawa Timur memastikan bahwa ada pendampingan secara psikologi yang dilakukan oleh tim khusus yang kemudian juga ini akan memantau terus bagaimana perkembangan psikologi yang dialami oleh Bribtu FN. Mengingat setelah kejadian ini dan kemudian dia mengetahui kabar bahwa suaminya Bribtu RN meninggal, kondisi psikologi dari Bribtu FN ini terus menurun, namun karena dia masih tetap bisa berkumpul dengan anaknya sehingga ini menjadi hal yang positif bagi kondisi perbaikan psikologi bagi Bribtu FN ini. Ini juga akan berkaitan dengan proses bagaimana Bribtu FN ini akan menjalani proses pemeriksaan secara bertahap karena mengingat juga kondisi psikologisnya masih terganggu. Nah, kalau dilihat dari proses perkembangan psikologi ini menjadi penting karena ada beberapa aspek yang bisa kita lihat kenapa kemudian Bribtu FN berani melakukan tindakannya dengan membakar Bribtu RN yang merupakan suaminya yang sama-sama juga menjadi anggota kepolisian. Nah, kalau dari aspek ilmu kriminologi, ya Yuda, ada dua hal yang bisa kita bagi terkait kasus ini. Yang pertama, adanya kejahatan yang sifatnya instrumental, yang ini kita tahu bahwa kejahatan instrumental ini berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh Bribtu FN, karena kejahatan instrumental berkaitan dengan kalau kita tahu misalnya ada begal, penjambretan, perampokan yang sifatnya merampas, menguasai hak milik orang lain. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Bribtu FN yang kalau dari ilmu kriminologi ini disebut sebagai kejahatan ekspresif. Kejahatan yang bisa saja dipicu karena tekanan kemudian juga dorongan yang berkaitan dengan aspek psikologi, dan ini kita lihat kecenderungan ini terjadi pada apa yang dilakukan oleh Bribtu FN terhadap suaminya almarhum Bribtu RN yang pada 9 Juni yang lalu dinyatakan meninggal karena luka bakar serius akibat dibakar oleh istrinya. Dan kalau dilihat dari kronologi yang dikatakan oleh para penyidik menyebutkan bahwa selain kemudian ketika api itu terbakar atau membakar tubuh korban, Bribtu FN berusaha untuk memadamkan api yang sudah terlanjur membakar tubuh suaminya, dan kemudian ini mengakibatkan sejumlah bagian tubuh di Bribtu FN juga mengalami luka bakar dan sampai saat ini juga masih dalam proses pemeriksaan dan juga proses penyembuhan karena ini berkaitan juga dengan aspek kesehatan, psikologi, dan kemudian juga aspek pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Bribtu FN. Yang jelas kalau dilihat dari sejumlah kronologi yang disebutkan oleh penyidik, ada ada tiga hal yang bisa kita lihat kenapa kemudian ini bisa terjadi. Yang pertama karena faktor tekanan, dan kita tahu bahwa tekanan ekonomi bisa saja terjadi dalam kasus ini karena ini menyangkut dengan upah yang diterima oleh anggota keluarga ini ketika keduanya menjadi anggota polisi, dan kemudian juga faktor kekecewaan karena ternyata upah yang sudah mereka terima atau gaji yang mereka terima sebagai aparat negara, yaitu dalam hal ini kepolisian, itu digunakan oleh korban untuk bermain judi online, sehingga ini memicu kekecewaan yang mendalam bagi pelaku sehingga pelaku memiliki tekanan yang cukup berat untuk kemudian berani melakukan tindakan dengan membakar suaminya ini. Ini memang di luar hal yang kalau dilihat dari proses kronologinya Yuda, ada kecenderungan pelaku melakukan penyiraman bensin ke tubuh korban, ini bisa saja hanya sebatas ancaman, bisa saja hanya sebatas untuk menakut-nakuti korban karena kekecewaan yang mendalam, tekanan yang dialami oleh pelaku sehingga diekspresikan dalam bentuk ancaman ini. Namun ini kemudian di luar perhitungan dari pelaku karena ketika dia menyulut api yang berada dekat dengan bensin, ini sangat bisa saja memicu adanya api karena faktor kedekatan tadi, dan kemudian ini kemudian terlanjur membakar tubuh korban, dan juga pelaku sempat berusaha untuk memadamkan api. Ini bisa dilihat bahwa ancaman membakar itu bukan karena faktor
memang ini akan dilakukan, tapi memang ancaman kemudian ini di luar perkiraan dari pelaku, sehingga pelaku berusaha untuk memadamkan api, namun karena api sudah terlanjur membakar tubuh korban sehingga sulit sekali untuk dipadamkan, dan ini juga berakibat pada terbakarnya sejumlah bagian tubuh dalam diri korban sehingga korban juga ikut terbakar. Polisi masih melakukan pemeriksaan intens terutama soal motif dan juga apa yang mendasari, terutama juga bagaimana kondisi psikologi pelaku sehingga pelaku berani membakar suaminya, dan ini juga bisa kita kaitkan dengan kedua orang baik pelaku maupun juga korban ini merupakan anggota kepolisian, sehingga ini perlu terus telusuri bukan hanya soal aspek pidananya Yuda, tapi juga aspek psikologi yang penting juga untuk diketahui apa yang kemudian membuat seorang polisi atau seorang polwan berani membakar suaminya yang juga seorang polisi. Bisa saja karena faktor rumah tangga, ada motif-motif lain, termasuk juga yang patut didalami oleh kepolisian adalah atau penyidik adalah faktor korban kecanduan game atau judi online, sehingga ini kemudian membuat problem ini bukan hanya satu arah tapi juga problem yang banyak layernya. Ada layer dua orang ini baik pelaku maupun korban adalah sama-sama anggota kepolisian, kemudian juga ada layer yang berkaitan dengan judi online yang sampai hari ini juga terus berusaha diberantas oleh pemerintah, dan ada layer lain yaitu psikologi dan juga bagaimana nasib ketiga anak dari korban dan pelaku ini. Baik, Miftah Farid, sangat kompleks dan sepertinya memang harus ditelai dari beberapa variabel terkait dengan keputusan dan kebijakan penyidikan berikutnya. Terima kasih untuk laporan langsung Anda, selamat bertugas kembali.